Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, dan tetap bersemangat tentu saja. Masih bersama Bunia dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang strategi pemasaran produk. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk mengikuti video-video Bunia yang selanjutnya. Kompetensi dasar dari materi kita kali ini adalah kompetensi dasar 3.18 menyeleksi strategi pemasaran. Kompetensi dasar 4.18 melakukan pemasaran. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah siap untuk belajar? Pembahasan pertama kita adalah mengenali pemasaran. Apakah pengertian dari pemasaran ini? Pemasaran itu sebenarnya maknanya sangat luas. Jadi, kalau kalian menganggap bahwa pemasaran itu hanya berkaitan dengan bagaimana mempromosikan dan menjual suatu barang, itu masih sangat kurang tepat. Yang dimaksud dengan pemasaran itu adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli melalui proses menciptakan, menawarkan, dan juga pertukaran untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang terpenting di dalam kehidupan perusahaan sebagai usahanya untuk mencapai tujuan, mengembangkan usaha, mendapatkan laba, serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Berikut ini merupakan beberapa alasan penting yang membuat pemasaran menjadi ujung tombak sebuah perusahaan. Yang pertama adalah pemasaran itu untuk menginformasikan produk kepada konsumen. Tanpa adanya proses pemasaran, maka konsumen tidak akan mengetahui tentang produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah dengan pemasaran, maka perusahaan akan dapat menjelaskan fungsi, manfaat, dan keunggulan sebuah produk, usaha, atau layanan. Salah satu alasan konsumen untuk tertarik terhadap produk perusahaan adalah ketika perusahaan mengetahui fungsi sebuah produk, manfaat, keunggulan, serta cara penggunaan, dan semua hal yang berkaitan dengan produk. Melalui proses pemasaran, perusahaan dapat menjelaskan kepada konsumen mengenai hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah perusahaan dapat menginformasikan sebuah produk atau layanan baru kepada konsumen. Pemasaran tetap menjadi hal penting yang harus dilakukan perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk mengenalkan produk barunya. Upaya ini harus dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan kepada konsumen supaya konsumen mengenal produk baru perusahaan tersebut. Pemasaran memiliki fungsi yaitu menentukan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia serta menjual barang dan jasa tersebut ke tempat konsumen berada pada waktu yang diinginkan dengan harga yang terjangkau tetapi tetap menguntungkan pihak pemasar. Nah, secara rinci kita akan jelaskan sebagai berikut.
Fungsi pemasaran yang pertama adalah sebagai analisis konsumen. Jadi, dengan adanya pemasaran, maka bisa melakukan pengamatan terhadap segala keinginan dan kebutuhan konsumen. Dari analisis konsumen ini, bisa dikaitkan dengan pengadaan peninjauan terhadap konsumen, analisis informasi konsumen, evaluasi lokasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah penjualan produk dan jasa. Jadi, penjualan produk dan jasa ini merangkum banyak aktivitas dalam pemasaran seperti promosi, penjualan, iklan, hubungan antar dealer, publisitas, manajemen tenaga penjualan, dan hubungan konsumen. Fungsi yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan terhadap produk dan jasa diantaranya adalah berbagai kegiatan pengemasan produk, uji pemasaran, gaya produk, pemanfaatan garansi, dan penyediaan layanan konsumen. Fungsi yang keempat adalah penetapan harga. Terdapat 5 pemangku kepentingan yang sangat mempengaruhi keputusan penetapan harga, yaitu adalah konsumen, pemasok, distributor, pesaing, dan pemerintah. Fungsi yang kelima adalah distribusi. Distribusi ini terdiri dari penggudangan, cakupan distribusi, saluran-saluran distribusi, wilayah penjualan, kurir transportasi, penjualan grosir, tingkat dan lokasi persediaan, serta retail dan lokasi tempat retail. Yang berikutnya adalah riset pemasaran, yaitu merupakan suatu pengelompokan, pencatatan, dan penganalisisan suatu informasi yang berurutan berkenaan dengan berbagai macam persoalan yang terkait dengan pemasaran. Dan yang terakhir adalah analisis peluang. Analisis peluang yang melibatkan penilaian terhadap biaya, risiko, dan manfaatnya yang terkait dengan pemasaran. Secara umum, terdapat beberapa tujuan dari pemasaran. Di antaranya, yang pertama, memberi informasi atau promosi, yaitu sebagai upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Yang kedua adalah menciptakan pembelian. Yang ketiga, menciptakan pembelian ulang dengan memberikan konsumen kepuasan terhadap produk yang akan menjadikan konsumen tersebut sebagai pelanggan setia. Yang keempat, menciptakan tenaga kerja tidak langsung, yaitu dengan memasarkan produk atau jasa tersebut. Yang kelima, menciptakan produk mega brand, yaitu produk yang sudah memiliki pelanggan setia sehingga tidak mungkin produk tidak dilirik oleh konsumen. Setelah kita membahas tentang pengertian pemasaran, arti pentingnya, fungsi, dan tujuan dari pemasaran, maka hal yang sangat penting yang juga harus kita pelajari itu adalah terkait dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan suatu perencanaan yang disusun dan disimpulkan berdasarkan analisa situasi dan kondisi pasar terhadap produk atau jasa perusahaan serta disepakati untuk diterapkan dalam metode penawaran atau penjualan produk berdasarkan pada perencanaan tersebut dengan tujuan untuk menambah penjualan serta peningkatan profit agar semakin cepat dalam mencapai return of investment atau ROI. Strategi pemasaran ini sangat penting bagi perusahaan
karena merupakan suatu cara mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Terdapat banyak elemen yang menjadi faktor penentu strategi pemasaran bagi sebuah perusahaan, apalagi pada era digital seperti sekarang. Hanya saja terdapat cara mendasar yang paling efektif ya di dalam menentukan strategi pemasaran itu sendiri. Penerapan strategi pemasaran mendasar tersebut dilakukan dengan langkah yang sering disebut dengan STP atau Segmentation, Target, dan Positioning. Yang pertama adalah segmentation ya, market segmentation atau strategi pemasaran segmentasi. Di dalamnya ada 3 tahapan untuk mengidentifikasi segmentasi pasar ini, yaitu ada tahap survei. Tahap survei ini mengharuskan untuk melakukan wawancara atau pengamatan, kemudian tahap analisis. Pada tahap ini, perusahaan menganalisis informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Kemudian ada tahap pembentukan. Nah, pada tahapan pembentukan ini merupakan tahapan terakhir yang tujuannya adalah mengidentifikasi profil masing-masing segmen yang telah terbentuk. Yang kedua adalah strategi pemasaran target pasar atau market targeting. Alternatif strategi target pasar yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang pertama adalah undifferentiated marketing atau merupakan strategi perusahaan yang dilakukan dengan jalan meninjau pasar secara keseluruhan dan memusatkan pada kemasan-kemasan barang dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah differentiated marketing, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli tertentu dengan membagi pasar dalam 2 kelompok atau lebih. Dan yang ketiga adalah concentrated marketing, yaitu mengkhususkan pemasaran produk ke dalam beberapa segmen pasar dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah strategi pemasaran posisi pasar atau positioning. Penentuan posisi pasar atau positioning ini adalah strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan menciptakan perbedaan, keuntungan, dan manfaat yang menjadikan konsumen akan selalu ingat terhadap suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan dapat menanamkan dalam benak konsumen identitas serta kepribadiannya. Faktor-faktor dalam menentukan positioning perusahaan, yang pertama adalah proposisi nilai dan manfaat yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, capaian yang telah dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Yang keempat, atribut yang jadi keunggulan produk dan merek perusahaan. Yang kelima, bisnis baru yang dimasuki. Dan yang keenam adalah orisinalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek baru di pasar. Terdapat 2 hal yang patut diperhatikan ya di dalam penerapan strategi pemasaran ini. Yang pertama adalah perencanaan pemasaran. Apa perencanaan pemasaran? Jadi yang dimaksud dengan perencanaan pemasaran itu adalah suatu urut-urutan kegiatan menuju penetapan sasaran pemasaran dan formulasi rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Beberapa langkah di dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru adalah yang pertama, penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, pertama harus dilakukan penelitian pasar atau riset.
Nah, riset ini harus diarahkan pada kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah memilih pasar sasaran khusus. Dalam hal ini, setelah mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, berikutnya adalah memilih pasar sasaran khusus. Ada 3 jenis pasar sasaran khusus, ada pasar individual, pasar khusus, dan segmentasi pasar. Dari 3 alternatif pasar sasaran tersebut, bagi perusahaan kecil dan usaha baru lebih tepat untuk memilih pasar khusus dan pasar individual. Sedangkan untuk perusahaan menengah dan besar, itu lebih baik memilih segmen pasar atau segmentation market. Yang ketiga, langkah ketiga adalah menempatkan strategi pemasaran di dalam persaingan. Penerapan strategi pemasaran itu sangat tergantung pada keadaan lingkungan persaingan pasar yang ada dari hari ke hari. Keberhasilan dalam segmentasi pasar sangat tergantung pada potensi yang menggambarkan permintaan dari lingkungan persaingan. Yang keempat atau langkah yang keempat adalah pemilihan strategi pemasaran. Strategi pemasaran ialah paduan dari kinerja wirausaha dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran. Nah, untuk menarik konsumen, wirausaha bisa merekayasa indikator-indikator yang terdapat di dalam bauran pemasaran atau marketing mix yang akan kita jelaskan berikutnya. Hal berikutnya yang harus kita perhatikan di dalam penerapan strategi pemasaran adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Yang dimaksud dengan bauran pemasaran atau marketing mix ini adalah suatu kelompok komponen pemasaran yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion, yang saling terkait satu dengan yang lainnya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, serta mencapai tujuan dari perusahaan. Produk di sini yang dimaksud adalah apa saja yang dapat ditawarkan di pasar, ya, untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, dan juga konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Bisa berupa barang atau jasa. Sedangkan price atau harga itu adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Place atau tempat dalam marketing mix, ya, biasa disebut dengan saluran distribusi. Saluran yang dalam hal ini produk tersebut sampai kepada konsumen. Sedangkan promotion atau promosi itu adalah bentuk komunikasi pemasaran atau aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi atau mempengaruhi, membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya supaya bersedia membeli terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, konsep bauran pemasaran untuk perusahaan jasa itu berkembang, ya, dari 4P menjadi 7P. Nah, konsep ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan jasa yang akan melaksanakan usaha tersebut, yaitu mengutamakan pada pelayanan. Kalau yang 4P itu ada product, promotion, price, dan place, maka pada bauran pemasaran atau marketing mix 7P ini ditambah dengan people, process, dan physical evidence. People atau sumber daya manusia merupakan aset utama di dalam industri jasa. Terlebih, bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan performance yang tinggi, ya. Jadi, kebutuhan konsumen terhadap karyawan yang berkinerja tinggi itu akan menyebabkan
konsumen merasa puas dan kemudian loyal terhadap perusahaan. Sedangkan proses atau aktivitas bisnis itu merupakan satu kualitas produk yang sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu layanan, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Yang berikutnya adalah physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Bukti fisik atau bisa dikatakan bangunan merupakan karakteristik yang bernilai tambah bagi konsumen di dalam perusahaan jasa yang mempunyai karakter. Alhamdulillah, akhirnya semua materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang strategi pemasaran produk sudah kita bahas semuanya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.